Salam sehat dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kali ini saya ingin memberikan beberapa komentar masih di seputar kasus pajak yang terjadi belum lama ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya pernah memberikan kritik terhadap cara atau pendekatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya. Waktu itu tampil 3 orang sebagai pemeriksa pada Bapak Kenjiro, ya. Nah, di dalam pemeriksaan itu nampak sekali suasananya sangat intimidatif dan menekan, dan bahkan suasana pemeriksaan atau proses pemeriksaan itu sendiri sangat tidak jelas apakah itu masih di dalam taraf pemeriksaan administratif atau pemeriksaan yang sudah ke penyidikan. Ya, kalau di sana dilihat topik dan prosesnya nampak jelas bahwa itu masih pemeriksaan administratif, tetapi dilihat dari suasana dan situasinya sepertinya sudah pemeriksaan yang bersifat investigatif atau penyidikan. Pendekatan semacam itu sudah pernah saya kritik, ya. Mengapa? Karena itu terkesan seperti sangat menekan gitu dan sangat mengarahkan bahwa wajib pajak sudah dalam taraf itu sudah seperti terarah, ya. Bahkan di sana karena saking groginya atau bahkan saya tidak tahu apakah juga merupakan suatu arah yang sengaja gitu, sehingga si terperiksa itu malah menawarkan pembuktian terbalik, yang bersangkutan harus membuktikan padahal yang bersangkutan yang diperiksa. Nah, di antara 3 pemeriksa itu nampaknya saat ini adalah orang yang disebut-sebut di dalam berbagai pemberitaan sebagai salah satu pejabat tinggi di lingkungan Direktur Jenderal Pajak yang terlibat di dalam kasus suap menyuap ini. Nanti saya tampilkan cuplikan video pemeriksaan yang saya kritik itu. Bapak Kenjiro, Bapak tahu kenapa PT Kusuka kami periksa? Belum tahu ya. Nah, ini kami jelaskan bahwasanya kami menemukan data, ya, di mana data itu berbeda. Data yang disampaikan oleh wajib pajak disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak itu tidak sama. Kami menemukan data yang berbeda antara data yang Bapak laporkan disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak itu tidak sama. Memang betul wewenang Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Ini merupakan hal yang biasa, Bapak. Ya, kenapa? Karena Direktur Jenderal Pajak melakukan uji analisa yang kemudian ditemukan data yang berbeda. Direktur Jenderal Pajak memberikan kesempatan buat wajib pajak untuk memberi klarifikasi atas perbedaan tersebut. Pak Denny, ya, sebagai anggota tim akan menjelaskan data apa yang berbeda yang kita maksud tersebut. Boleh tanya, Pak? Mohon silakan ke Pak Denny. Mohon maaf, Pak Denny. Saya tanya ke Pak Anto. Tadi Bapak sampaikan bahwa hasil analisa dan validasi data, kalau data tadi ada perbedaan, terus saya bisa membuktikan dan klarifikasi, nggak jadi diperiksa dulu ya, Pak. Saya kan takut, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan begitu, Pak. Pemeriksaan tetap terus berlangsung. Ya, kalau Bapak bisa membuktikan data perbedaan data tersebut, tentunya ada prosedur yang kami laksanakan, yaitu kita akan untuk pemeriksaan, tetapi pemeriksaan tetap berlangsung. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, terkait dengan hal itu, sekali lagi kami sangat menyayangkan di dalam video itu, ya, ketika si terperiksa yaitu Pak Kenjiro pada waktu itu menawarkan makan siang saja melalui sekretarisnya, seluruh pemeriksa itu menolak dan bahkan mengatakan sekarang jangan macam-macam, ya.
dengan petugas pajak. Karena tidak segan-segan petugas pajak itu akan melaporkan kepada KPK. Ya, jadi pada waktu itu saya sangat salut sekali karena ternyata petugas-petugas pajak itu sebenarnya sudah sedemikian bersih, ya, sudah sedemikian terpercaya integritasnya, ya, karena diajak makan saja sudah menolak, sudah tidak mau, dengan pesan jangan macam-macam lagi dengan petugas pajak karena bahkan akan melaporkan ke KPK. Tetapi ternyata yang terjadi saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, rasanya kalau saya tidak salah, satu di antara petugas atau pejabat yang saat ini terlibat di dalam kasus suap itu justru yang menampilkan yang tampil di dalam edukasi video pemeriksaan itu. Ya, ini sangat ironis dan sekali lagi kami dari Perjakin terutama mendukung penuh, ya, sangat mendukung penuh penegakan hukum dalam kasus pajak ini. Dan sekali lagi kami menghimbau agar KPK itu tidak terlalu lama menggoreng, menyimpan para tersangkanya ini. Ya, media sudah mengungkapkan begini gamblang. Ya, pertanyaannya jangan sampai nanti KPK tiba-tiba lain lagi jalan ceritanya. Bahkan sudah menjadi tersangka tapi lama sekali nggak ada jelas arahnya, ya. Katakanlah seperti misalnya kasusnya RJ Lino itu, ya, sekian tahun yang lalu sudah menjadi tersangka, tapi sampai sekarang bagaimana ujungnya, ya. Kami mengharapkan KPK tidak melakukan hal-hal semacam itu, ya. Kalau sudah, apalagi sudah melakukan cekal dan sebagainya, mestinya ya semua sudah cukup meyakinkan untuk diekspos, ya, kepada publik agar supaya kita semua jelas. Nah, catatan saya yang kedua itu adalah ini saya mohon maaf kepada organisasi konsultan pajak Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang belum lama tadi telah melakukan konversi, ya, atau jumpa pers seputar kasus ini yang terus terang sangat saya sayangkan karena nadanya tidak cukup jelas, ya. 3 itu confirm adalah anggota IKP, gitu ya. 3 konsultan pajak yang terlibat di dalam pusaran kasus suap ini benar dikonfirm adalah anggota IKP, tapi juga pada sebaliknya gitu tidak memberikan pernyataan yang tegas dan lugas apakah IKP itu mengutuk atau kan membela anggota-anggotanya ini. Ya, ini kan sebenarnya sikap yang sebenarnya kami ingin lihat, gitu. Ya, KIP mengaku organisasi konsultan pajak yang terbesar tadi dengan jumlah anggota lebih dari 5.000 dan tersebar di berbagai daerah. Ya, tentu kalau memang organisasi ini cukup konsisten, harus ada sikap yang lugas dan tegas, gitu. Ya, bagaimana sikapnya terhadap anggota-anggotanya ini. Ya, jadi kami menghimbau agar organisasi-organisasi konsultan pajak itu sudah sungguh-sungguh profesional, ya, jangan ada sikap yang dualisme lagi. Karena itu terkait dengan hal ini kami sekali lagi memberikan masukan, ya, kepada rancangan peraturan Menteri Keuangan yang saat ini digulirkan itu. Saya sekali lagi mengingatkan agar organisasi-organisasi konsultan pajak itu berhati-hati terhadap konsep isi peraturan perundang-undangan untuk konsultan pajak yang seperti itu. Mengapa saya takut? Ya, karena saya tidak tahu ini siapa konseptornya, tapi secara moral saya merasa ikut bertanggung jawab karena bagaimanapun sesama profesional. Jangan sampai nanti organisasi-organisasi konsultan pajak ini hanya dikorbankan, hanya dijadikan semacam komoditi barang jualan kepada pemerintah, sehingga yang bersangkutan itu lalu mendapatkan reward dari pemerintah, kekuasaan atau jabatan atau apapun, tetapi pada sisi yang lain mengorbankan organisasi, menjadi organisasi yang tidak profesional, tidak independen, ya, tidak kemudian sungguh-sungguh menunjukkan kapasitas dan martabatnya sebagai komunitas profesional, gitu ya. Karena di sana harus
untuk berpraktek, untuk menjalankan profesinya harus minta izin kepada Menteri Keuangan, lalu juga diawasi pada Menteri Keuangan. Dan ini juga berbahaya saya kira untuk Menteri Keuangan. Nanti kalau terjadi hal-hal semacam ini, terjadi praktek-praktek konsultan pajak yang nakal ini, bagaimana tanggung jawab moralnya Menteri Keuangan yang memberi izin dan yang sekaligus mengawasi. Jadi itu sesuatu yang sangat kontradiktif ya, sangat. Jadi di dalam hukum disebut itu kontradiksi in terminis gitu ya. Jadi minta izin tapi sekaligus minta diawasi. Jadi agak lucu itu, agak nggak logis gitu ya, agak nggak masuk akal. Saya kira itu harus perlu dicermati, dan tentu saya berharap dalam hal ini Kementerian Keuangan juga akan sangat cermat menerima usulan-usulan yang semacam ini, karena jangan sampai nanti seperti yang tadi saya katakan malah menjerat dirinya sendiri. Ya, nah terkait dengan hal ini sekali lagi mungkin saat ini juga merebak gitu ya berbagai isu ya untuk dilakukan lagi, diadakan lagi tax amnesty ya, dari sana sini mendorong adanya tax amnesty jilid 2. Nah, saya hanya memberikan catatan gitu bahwa nampaknya dalam tax amnesty yang lalu, bahkan yang di 2016 yang sempat juga diperpanjang gitu ya, apakah itu sungguh-sungguh telah berhasil atau tidak gitu ya. Saya pernah mendapat atau didatangi mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi yang mengambil S3-nya ya untuk menyusun disertasinya, ditanya di wawancara sekitar undang-undang tax amnesty itu ya. Pertanyaannya sederhana, apakah undang-undang tax amnesty itu merupakan suatu ya semacam halte terminal atau rumah singgah gitu ya bagi kejahatan pajak gitu. Dan waktu itu saya katakan terus terang, sebenarnya ya memang undang-undang tax amnesty itu merupakan bagi saya, di mata saya merupakan kegagalan penegakan hukum ya di bidang perpajakan, karena benar-benar pengampunan itu diberikan sedemikian murah gitu ya. Dan siapa saja itu, semua orang yang nakal dan tidak nakal disuruh minta ampun. Lalu pertanyaannya, yang mau melakukan praktek-praktek permalingan selama ini tentu mendapatkan untung yang paling besar, karena mendapat pengampunan yang paling besar, karena selama ini menyembunyikan kekayaannya tanpa membayar pajak, tetapi kemudian kalau membayar pajak hanya diberikan tarif-tarif yang begitu kecil dan begitu rendah ya. Pada waktu itu seingat saya adalah tujuan utamanya untuk melakukan repatriasi, artinya bagaimana menarik kembali, memulangkan kembali uang yang dari luar itu ke Indonesia. Tapi nampaknya saya tidak tahu bagaimana penilaian dari banyak pihak, tapi kalau saya melihat, kalau saya tidak salah, repatriasi itu hanya mencapai hasilnya sekitar 1 triliun ya. Apakah itu sungguh berhasil? Buat saya relatif tidak berhasil ya. Yang banyak malah deklarasi. Kalau deklarasi itu dari dalam negeri, dan orang banyak ketakutan hanya terus mendeklarasikan saja semua aset dan hartanya. Nah, tapi sekarang dengan sekali lagi merujuk kepada pemberitaan bahwa ternyata masih ratusan pejabat yang melakukan korupsi ya, kemudian bahkan pejabat-pejabat tinggi termasuk 2 menteri di kabinet yang sekarang ini, kemudian belum lagi pejabat-pejabat yang lain, bahkan yang sekarang ini sedang terjadi juga di pejabat di lingkungan Direktur Jenderal Pajak sendiri. Maka saya menyaksikan kalau pemerintah nanti benar-benar mau mengikuti desakan dari berbagai pihak, khususnya kalau dulu kan dari asosiasi pengusaha itu ya yang mendesak-desak untuk melakukan tax amnesty, saya khawatir justru ini yang diuntungkan adalah para koruptor ya, maling uang negara ya, yang habis melakukan praktek permalingan ya, lalu menyembunyikan uangnya dan sekarang minta pengampunan dan selesai, putih kembali ya. Ini kan saya rasa tidak adil ya, tidak fair gitu, dan sangat melukai perasaan keadilan dari rakyat pada umumnya ya. Nah, oleh sebab itu kami terus terang ya, baik saya pribadi maupun dari organisasi Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia juga menghimbau agar
pemerintah juga tidak terlalu mudah ya untuk mengabulkan dorongan-dorongan usulan-usulan teks amnesti jilid 2 ini. Saya mengharapkan pembahasan tentang hal ini kembali dilibatkan publik seluas-luasnya kalau memang mau melakukan itu, sehingga publik bisa memberikan pendapat yang transparannya ya. Jangan sampai seperti kasus Omnibus Law gitu yang banyak dimasalahkan orang khususnya karena di pembahasan itu yang tidak cukup transparan dan melibatkan publik. Nah, saya kira itu beberapa catatan saya di seputar kasus suap pajak ini. Sekali lagi kami berharap bahwa KPK janganlah terlalu lama menggoreng kasus ini. Kalau memang semuanya sudah ada bukti-bukti yang cukup ya, sudah ada, tersangkanya juga sudah ada, kami mengharapkan secepatnya itu diumumkan di masyarakat. Demikian catatan kami dan terima kasih. Salam sehat.